Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Miftahul Huda MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam kelas A, dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Metode Studi Islam dan Pendekatan Teologis dan Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam, Teori dan Praktik. Perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu Lady Putri Ardiagarini, NIM 2321125. Yang kedua Atika Nur Ma'rifah, NIM 2321131. Yang ketiga Wahyu Ismasari, NIM 2321140. Dan yang terakhir Rizky Amalia, NIM 2321141. Rangkaian diskusi pada pagi hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu yang pertama sesi pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi feedback dan pandangan umum. Baik, langsung saja kita mulai pada sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi metode dan perbedaan metode dengan metodologi. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, yang artinya sepanjang, dan hodos, artinya jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Kemudian menurut istilah atau terminologi, metode adalah ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metode biasa digunakan dalam penyelidikan keilmuan. Metode adalah suatu ilmu yang memberi pengajaran tentang sistem dan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai suatu penyelidikan keilmuan. Dalam berbagai penelitian ilmiah, langkah-langkah pasti harus ditempuh agar kelogisan penelitian ilmiah benar-benar nyata dan dapat dipercaya semua masyarakat. Metode juga dapat diartikan sebagai cabang logika yang merumuskan dan menganalisis prinsip-prinsip yang tercakup dalam menarik kesimpulan logis untuk membuat suatu konsep. Selanjutnya, perbedaan metode dan metodologi. Dalam hubungan ini, Abraham Kaplan menjelaskan bahwa metodologi adalah pengkajian atau studi mengenai penggambaran atau deskripsi, penjelasan atau eksplanasi, dan pembenaran atau justifikasi daripada metode, bukan metode itu sendiri. Dengan demikian, apabila diperhatikan pendapat Kaplan di atas, metodologi itu mengandung studi atau pengkajian, deskripsi atau penggambaran, eksplanasi atau penjelasan, dan justifikasi adalah atau pembenaran yang melahirkan suatu generalisasi atau penyimpulan. Sehingga metodologi dapat diartikan sebagai prosedur yang harus ditempuh mengenai bagaimana cara memecahkan suatu masalah atau dimulai dari menemukan fakta sampai penyimpulan tersebut. Metode berarti mencakup prosedur-prosedur pembentukan konsep dan hipotesa, observasi, pengukuran, eksperimen, membangun model dan teori, memberikan penjelasan, serta membuat prediksi atau ramalan atau yang disebut dengan hipotesis. Kemudian, mengingat arti dari metode yaitu sebagai cara yang paling cepat dan tepat, maka urutan kerja suatu metode mengikuti aturan-aturan ilmiah. Oleh sebab itulah, suatu metode selalu memberikan hasil eksperimen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode studi Islam. Yang pertama, metode filologi. Dalam penelitian agama, ada suatu bidang luas yang dapat didekati secara filologis, yaitu bidang sastra Melayu. Yang kedua, metode deskriptif.
Metode ini digunakan jika penelitian ingin mengangkat sosok pemikiran yang diteliti dan tidak lebih dari itu. Yang ketiga, metode perbandingan. Metode perbandingan dimaksud untuk menemukan tipe-tipe, corak-corak, atau kategori-kategori suatu pemikiran, kemudian memposisikannya dalam peta pemikiran secara umum. Yang keempat, metode hermeneutika dan fenomenologi. Metode hermeneutika dimaksudkan untuk menemukan hubungan pemikiran yang diteliti dengan gejala-gejala sosial yang ada. Yang kelima, metode holistik. Metode holistik merupakan gambaran dari beberapa metode yang dimaksudkan untuk melihat semua aspek dalam suatu pemikiran. Definisi pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Menurut Sanjaya 2008, 127, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu, sementara metode merupakan cara mengerjakan sesuatu. Adapun metodologi yaitu langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudut bersifat aplikatif. Pendekatan Islam secara umum. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik dan warga belajar agar peserta atau warga ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan mendalami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Pendekatan teologis dalam studi Islam. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya adalah yang salah. Aliran teologi yang satu begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah yang benar sedangkan paham lainnya salah, sehingga memandang paham orang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan seterusnya. Dalam pendekatan teologi ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan nampak bersikap ideal. 3 pendekatan teologi jika ditinjau dalam konteks pluralisme beragama. Yang pertama yaitu pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologi normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan dalam wujud empirik dari suatu agama yang dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan teologi dialogis. Pendekatan teologi dialogis merupakan metode pendekatan agama melalui dialog nilai-nilai normatif masing-masing aliran agama. Oleh karena itu, perlu adanya keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan saling pengertian di antara pemeluk agama. Dan yang ketiga yaitu pendekatan teologi konvergensi. Pendekatan teologi konvergensi adalah upaya untuk memahami agama dengan melihat intisari persamaan atau titik temu dari masing-masing agama untuk dapat diintegrasikan. Pendekatan fisiologis dalam studi Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Berpikir secara filosofis dapat digunakan dalam memahami ajaran Islam dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama Islam dapat dimengerti dan dapat dipahami secara seksama. Islam sebagai agama yang banyak menyuruh penganutnya menggunakan akal pikiran sudah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan fisiologis dalam memahami ajaran agamanya. Namun, pendekatan seperti ini masih belum diterima secara merata terutama oleh kaum tradisionalisme, formalisme yang cenderung memahami ajaran terbatas pada
ketepatan melaksanakan aturan terutama aturan-aturan formalitas dalam pengalaman agama. Contoh aplikatif pendekatan teologi dan filosofis dalam studi Islam. Yang pertama adalah contoh aplikatif pendekatan teologi. Contohnya yang paling nyata dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah adanya ritual tertentu dalam komunitas muslim yang sudah mentradisi secara turun-menurun seperti selamatan, tahlilan, atau kenduren. Yang kedua adalah contoh aplikatif pendekatan filosofis dalam studi Islam. Contohnya, tidak ada manusia di muka bumi ini yang telah ditetapkan Tuhan menjadi jahat ataupun baik, sehingga ia dapat tinggal dan menjalani saja tak ubahnya seperti robot. Kalaupun pada akhirnya ia menjadi jahat ataupun baik, itu merupakan keputusan yang sudah diambilnya sendiri dan penyebabnya adalah hal-hal yang terdapat di dalam dirinya atau bukan di dalam dirinya. Dan hal tersebut jelaslah bahwa takdir itu bermakna ketentuan, ketetapan, batasan, dan ukuran. Pada alam, ukuran dan ketetapan tersebut bersifat pasti, sedangkan pada manusia bermakna hukum-hukum Tuhan yang universal.